Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu, Bapak semuanya. Maaf mengganggu malam-malam. Hari ini saya akan di belakang saya sudah ada tulisan ini. Diseminasi budaya positif. Nah, jadi saya akan mempresentasikan dari budaya positif. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Adiguna Putra Herwanta dari SMA Negeri 1 Boja. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Nah, di sini saya mau mencoba untuk mempresentasikan. Saya share screen terlebih dahulu. Udah kelihatan belum, nggih? Sudah, Udah Pak. kelihatan? Oke. Nah, eh di sini budaya positif dengan pengisi adalah saya sendiri adalah Adiguna Putra Herwanta, calon guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelum saya mulai, perhatikan untuk kesepakatan ini kesepakatan kelas ya. Nanti bisa sebagai contoh. Di sini ada gambar mikrofon. Berarti saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua untuk mematikan mikrofonnya agar kegiatan malam ini tidak eh, tetap berjalan dengan lancar. Kemudian diusahakan untuk menyalakan kamera. Dan ini ada gambar tangan ini. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, tanya jawab, silahkan dilakukan. Nanti tetap jangan lupa raise hand. Nah, gambar yang paling bawah, ini ada otak manusia, kemudian ada arah panahnya. Maksudnya apa ini kira-kira? Coba Ibu Restina bisa dijawab. Fokus, artinya Oh fokus, iya, Pak. betul sekali. Artinya fokus. Nah, silahkan untuk fokus ke di depan kamera Bapak Ibu semua nanti untuk eh, apa ya, melihat paparan saya tentang budaya positif. Kemudian di sebelahnya ini ada orang yang bingung, ya kan? Manusia, kemudian ada tanda tanya. Nah, maksudnya apa ini? Coba buka loh. Wah, kayaknya buka loh sedang sholat kan. Gak apa-apa, wis. Nah, oh iya, Pak Ari mungkin bisa, Pak Ari. Kira-kira nopo Pak Ari? Yang mana, Pak? Ini orang yang ada tanda tanyanya ini Itu seperti orang bingung. orang bingung, betul sekali Pak Ari. Orang bingung. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kok ada terjadi sebuah kebingungan, jangan lupa untuk raise hand, bisa diketik di kolom chat boleh, atau langsung mic-nya itu dibuka untuk langsung untuk bertanya. Nah, saya lanjut dulu, Jeh. Nah, apa yang sudah saya dapatkan ketika
belajar eh, pada guru penggerak sebelumnya di materi modul 1.1 hingga 1.4 itu ada yang namanya pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, pendidikan dan pengajaran menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah budi pekerti atau cipta rasa karya. 5 adalah tripusat pendidikan. 6 adalah trilogi pendidikan. 7 semboyan pemimpin pembelajar. 8 adalah taman siswa. Kedelapan ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Selanjutnya, pendidikan itu adalah eh, eh kepencet. Pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun dapat diartikan memberikan bantuan, bimbingan, arahan kepada siswa untuk mencapai tujuan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Di sini yang dimaksudnya kodrat alam maupun kodrat zaman itu adalah bahwa kodrat alam, misal kita punya peserta didik di mana peserta didik tersebut adalah peserta didik eh, yang terletak rumahnya itu di daerah terpencil. Di situ jaringan internet itu sulit, kemudian akses untuk belajar itu susah. Nah, di sini anak tersebut ketika akan mencari sebuah informasi dalam pembelajaran akan kesulitan. Nah, di sini bisa dikatakan sebagai kodrat alam. Nah, kita sebagai guru harus memotivasi anak tersebut untuk tetap semangat dalam mencari sebuah informasi atau belajar dalam segala kondisi. Kemudian kodrat zaman itu adalah di mana siswa itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman sekarang atau anak-anak yang dinamakan Gen Z atau generasi Z, bahwa anak zaman sekarang itu lebih suka menggunakan gadgetnya mereka untuk belajar. Salah satu contoh, misalkan saya adalah guru fisika, kemudian anak lebih eh, belajarnya lebih suka melihat sebuah video. Anak-anak lebih suka melihat di YouTube. Nah, apa fungsi sebagai guru kita? Kita sebagai guru hanya sebagai pendamping untuk mendampingi anak agar anak tersebut tidak tersesat saja. Kita lebih enjoy, lebih enak sebenarnya. Nah, saya lanjut dulu. Budi pekerti atau watak atau karakter atau kalau dalam bahasa Jawanya adalah attitude gitu ya. Nah, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati,
memberikan teladan atau engarso sung tulodo, membangun semangat ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan jika diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan dengan filosofi among siswa dalam dunia pendidikan merupakan metode pengajaran bagaimana manusia terlahir sebagai kodrat yang diberikan kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur dan menentukan kehidupannya. Bagaimana manusia membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri sebagai manusia yang merdeka. Asas-asas dalam pendidikan itu ada 5, yaitu yang pertama asas kemerdekaan. Yang kedua adalah asas kodrat alam. Yang ketiga adalah asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Merdeka Belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu kita bisa memilih asas dari asas kemerdekaan, atau biasa yang kita sebut adalah memerdekakan murid dan menebalkan laku murid, yaitu dengan membangun nilai-nilai karakter, membangun kesadaran sebagai makhluk sosial, membangun komunikasi yang baik, membangun kesepakatan dan kolaborasi. Bisa dilihat kalau di sekolah kita di SMA Negeri 1 Boja, itu ketika kita sebagai guru membangun nilai-nilai karakter, di sekolah kita sudah ada yang namanya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bahwasanya senyum, salam, sopan, dan sopan santun ketika dilakukan di SMA Negeri 1 Boja itu bisa diaplikasikan oleh murid kita, semisal ketika murid kita bertemu dengan salah satu guru, mereka harus melakukan yang namanya senyum, salam, salam dengan berbagai berbagai karakternya mereka masing-masing. Gurunya disapa dengan tetap melihat sopan dan santunnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya manusia atau kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa yang namanya memerintah diri sendiri. Tetapi tidak hanya terlepas dari perintah loh ya, tapi kita harus bisa memerintah diri sendiri. Kita bisa diperintah, tapi kita juga harus memerintah diri sendiri juga agar perkembangan pribadi kita juga. Halo, cek cek. Cek suara baru hilang. Hmm, Pak, suaranya cek, baru cek. baru kepental, Pak. Iya, iya. Eh, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Selanjutnya, nah di sini ada guru.
guru mengembangkan konsep pembelajaran dengan filosofi among siswa dengan menggali potensi dan bakat siswa, membentuk karakter dan budi pekerti yang baik, memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran. Tujuannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai siswa tentunya memiliki harapan untuk mengembangkan minat dan bakatnya tanpa ada unsur paksaan, sehingga bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Nah, dilihat dari sini, ini kalimat di sini bahwa siswa tentunya memiliki harapan untuk mengembangkan minat. Nah, kalau misalkan saja di pelajaran saya, yaitu fisika, tidak semua siswa itu suka dengan fisika. Tetapi bagaimana kita sebagai guru agar siswa bisa suka dengan fisika? Nah, itu adalah PR kita sebagai pendidik, agar siswa kita itu lebih semangat untuk belajar. Sambil saya lanjut dulu, ini adalah mind mappingnya, kita bisa lihat. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini ini adalah perannya GP. Apa sih GP? GP itu adalah guru penggerak. Berarti saya sendiri. Kemudian harus bisa menggerakkan. Nah, menggerakkan siapa? Nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama tergerak. Nah, kerja otak harus berpikir cepat, berpikir lambat. Ada kalanya kita harus berpikir cepat, ada kalanya kita juga berpikir lambat. Kemudian tahap perkembangan psikososial. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kemudian bergerak, bahwa kita bergerak harus mempunyai yang namanya motivasi, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Dan terakhir adalah kreatif. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai guru penggerak sendiri adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, di sini kita harus bisa ketika menjadi guru penggerak harus bisa mempunyai nilai-nilai yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Nah, kita ulas sedikit demi sedikit dulu. Yang pertama adalah nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Nah, di sini misalkan ya, berpihak pada murid. Nah, ketika saya mempelajari karakter siswa di kelas, bahwa ternyata banyak siswa yang tidak suka dengan pelajaran fisika, matematika, ataupun pelajaran eksak lainnya. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa bagaimana anak tersebut biar bisa mengikuti pelajaran kita. Di sini bagaimana berpihak pada murid. Kita coba mendekati para murid satu demi satu untuk bisa melihat karakter mereka. Kita coba menjadi teman mereka agar mereka bisa bisa menjadi
lebih rileks. Nah, baru ketika mereka sudah rileks, sudah senang dengan kita sebagai guru, maka pelajaran apa yang sudah kita ajarkan pasti akan masuk ke mereka. Pada peran guru penggerak juga, kepencet, bentar. Peran guru penggerak tadi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai pendidik itu harus bisa memimpin peserta didik kita. Kita jangan sampai kalah dengan murid-murid kita yang pada zaman sekarang murid kita itu lebih pintar daripada guru-guru yang lainnya, tetapi kita juga tidak harus apa ya, tidak kehabisan akal untuk menjadi seorang yang lebih pintar dari murid kita. Salah satu contohnya di internet sudah ada yang namanya ChatGPT. Di situ murid tanya apa saja ada jawabannya. Nah, tetapi kita sebagai pendidik juga jangan sampai kalah dengan ChatGPT. Maka kita harus bisa bagaimana membimbing putra-putri peserta didik kita agar tetap ke jalan yang benar. Nah, kompetensi pada guru penggerak itu adalah memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Saya lanjut dulu. Apa makna disiplin? Karena kenapa kok saya di sini ada disiplin? Tadi kan judulnya adalah budaya mana ini? Budaya positif. Nah, di sini ketika kita mau memberikan sebuah budaya positif, kita juga harus menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin dari disciplina yang artinya belajar. Nah, ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, pada program guru penggerak, disiplin itu bukan berarti anaknya harus kayak tadi. Di sini kecenderungan harus patuh dengan seseorang, itu bukan. Tetapi disiplin yang diartikan di sini itu adalah, nah, pada menurut Ki Hajar Dewantara ini tujuannya adalah biar belajar untuk kontrol diri agar mendapatkan suatu tujuan yang mulia. Hanya untuk kontrol diri, nggih Bapak Ibu, nggih, bukan untuk menjadi sebuah kepatuhan kepada kita. Murid harus patuh ke gurunya, bukan. Tetapi murid harus belajar untuk kontrol diri. Bagaimana cara mereka itu agar tetap bisa belajar dengan sesuka hati dia, tapi tetap dia bisa belajar
dan tidak terganggu dengan dunia luarnya. Nah, pada mind map berikut itu adalah budaya disiplin positif, bahwasanya itu nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian di situ ada yang paling kuning sebelah kiri, prakarsa perubahan atau bagja. Prakarsa perubahan bagja. Oke. Nah, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, itu adalah bagja. Bagja, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini termasuk pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara dengan berpihak pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan murid yang terampil, berliterasi, cerdas, dan berkarakter, sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ada juga peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, kemudian nilai guru penggerak berpihak pada murid, ini kan tadi sudah, ini kebutuhan dasar manusia tadi juga sudah ya kan. Nah, terus ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Apa ini? Nah, nanti saya jelaskan juga. Ada sebelah kanan paling bawah posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Monggo Pak Farid, selamat datang. Siap. Maaf tadi keluar sendiri. Nggih, Pak, enggak apa-apa, Pak. Nah, saya lanjut lagi. Tadi ada bahasa yaitu nilai kebajikan universal. Bahwa nilai kebajikan universal itu dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan dari profil pelajar Pancasila yang barusan sudah kita sebutkan. Nah, di situ juga ada toleransi, kejujuran, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, peduli, bekerja sama, tanggung jawab, keingintahuan, hormat dan santun, rajin, mandiri, percaya diri. Wah, percaya diri ini banyak sekali nih. Nah, ternyata banyak sekali ya untuk nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa mendampingi peserta didik kita, murid kita, siswa kita agar bisa mempunyai yang namanya nilai-nilai kebajikan ini. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang terjadi? Apa yang saya dapatkan? Saya akan menjadi orang yang seperti apa?
Nah, itu adalah teori motivasi perilaku manusia, bahwa kita itu sebagai manusia sering sekali menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu contohnya, misalkan eh, murid kita itu berangkat terlambat. Setelah itu melihat ada guru yang sedang piket di depan. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu siswa tersebut tidak jadi masuk ke sekolahan, malah dia tidak jadi berangkat sekolah. Nah, di situ itu adalah tugas kita bagaimana untuk eh, menghadapi siswa yang seperti itu. Nah, nanti bisa dilakukan dengan yang namanya restitusi. Kita tidak perlu menghukum, biarkan anak itu masuk sekolah, kita tanyai dengan baik-baik, dengan suatu proses, dengan restitusi tadi, biarkan anak mencari solusinya sendiri sehingga anak dapat lebih apa ya, mengetahui apa yang harus dia lakukan tanpa harus kita marahi, tanpa harus kita sebagai guru harus apa namanya, memberikan sebuah hukuman, tapi berilah sebuah konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, di sini siswa, murid, peserta didik kita itu lebih senang ketika mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, semisal saja kita di dalam kelas, di apa namanya, di pelajarannya kita masing-masing, siswa ingin belajar, misal belajar fisika, bagaimana dia biar bisa belajar fisika? Oh, meminjam buku ke perpustakaan. Nah, dia mencoba bertahan hidup itu. Kemudian kasih sayang. Ketika di dalam kelas, kita sebagai guru harus memberikan rasa kasih sayang, biar peserta didik itu lebih nyaman terhadap kita sebagai guru. Penguasaan. Nah, ketika ada peserta didik yang bertanya, kita sebagai guru harus menjawab dengan lapang dada. Berikan kebebasan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita itu nyaman ketika belajar di pelajaran kita. Nah, buat kesenangan. Semisal karena pelajaran fisika itu agak menurut anak ya, menurut siswa agak menyeramkan. Nah, berarti ketika pembelajaran kita selingi dengan yang namanya permainan atau ice breaking atau jenis-jenis yang lainnya, sehingga anak itu tidak bosan, tidak monoton hanya itu saja. Jadi kita sebagai guru harus bervariasi juga. Nah, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya lihat saya sendiri yang melakukan, dulu saya melakukan posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum. Ketika ada anak misalkan tidak mengerjakan tugas fisika, akan saya beri hukuman. Hukumannya adalah lari 3 kali lapangan sepak bola. Nah, misal seperti itu. Itu berarti kita sebagai guru itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di situ kita belum tepat. Seharusnya kita sebagai guru itu menggunakan yaitu manajer. Kenapa? Di manajer kita bisa eh, melihat peserta didik kita itu berkembang dengan baik, dengan tidak harus marah-marah, tidak harus kita sebagai penghukum, tidak harus kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu belajar dengan senangnya sehingga peserta didik itu tidak akan merasa benci dengan gurunya. Nah, nah ini sebagai penghukum ada contohnya nih.
Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ini saya dulu ini seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Nah, kita ketika seperti itu nanti anak akan mentalnya akan berubah, malah tidak suka dengan pelajaran kita. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Misalkan nih, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, itu termasuk membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kan termasuk kalimat untuk membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, ini kan kayak kayak teman. Itu ketika guru menjadi sebuah posisi teman. Pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kita sebagai pemantau aja. Nah, ini manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini apa yang saya katakan tadi dengan segitiga restitusi. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Nah, itu kita sebagai manajer. Nah, ini materi restitusi yang sudah saya katakan tadi. Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Oh, ingin jadi. Tujuan mulianya, intinya gitu. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dari teorinya Gosen tahun 2004. Nah, sebentar. Ini restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang di atas adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif murid. Saya lanjut dulu. Nah, ini
hukuman, dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran. Identitas gagal, kolom identitas sukses. Nah, ada hukuman, di gagal itu ada hukuman. Kalau sukses itu konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, pada hukuman misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, misalkan gini. Ketika ada siswa kita membolos. Sebelum kita masuk di kelas, kita biasanya membuat yang namanya kesepakatan kelas. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu adalah dibuat ketika awal pembelajaran kita masuk di kelas dengan berdiskusi, berembuk, atau konsultasi dengan teman-teman yang ada di kelas tersebut, apa yang harus dilakukan, di jam fisika ngapain, harus bagaimana. Nah, itu kita diskusikan bersama-sama antara guru dengan murid. Setelah mencapai kesepakatan oleh semua siswa dengan guru, terbentuklah yang namanya kesepakatan kelas. Nah, di situ ketika ada anak, misalkan ada anak yang membolos gimana? Nah, di situ kan ada kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti misal ada anak yang membolos, harus lari keliling lapangan. Nah, itu berarti itu namanya adalah hukuman. Tetapi jika jangan membolos, besok lagi tetap patuhi kesepakatan kelasnya, selalu ikut pelajaran fisika. Nah, kita sebagai guru memberi tahu dengan baik-baik agar anak juga, oh ternyata Pak Adiguna nggak marah, ternyata oh ya seperti ini ya ternyata ya. Nah, jadi anak nanti bisa lebih mengerti dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, ketika kok membutuhkan restitusi, buat identifikasi masalahnya apa. Jadi nanti anak akan tahu bagaimana solusinya. Kita sebagai guru jangan memberitahu apa solusinya. Biarkan anak itu mencari solusinya sendiri sehingga anak akan bisa, oh iya saya kalau bolos nanti saya ngapain gitu misalkan. Nah, biar nggak bolos ngapain ini, oh tetap selalu masuk, ketika diajak temennya jangan sampai tergoda dengan temannya, misal seperti itu. Saya lanjut dulu. Ini ada negatif, ada netral, ada positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas. Nah, itu kan berarti kan ada sebuah paksaan. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, kita ya kayak memberikan sebuah dukungan kepada peserta didik kita. Nah, ketika di positif ini, apa hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Nah, misal tadi anak yang membolos, apakah kamu itu sekolah itu hanya untuk membolos? Nah, biarkan anak tersebut menjawab pertanyaan itu, nanti biarkan dia mencari solusinya tersendiri. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal ini itu adalah proses di mana kita ketika melakukan restitusi atau biasanya dikatakan segitiga restitusi. Berbuat pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak misalkan ketahuan membolos, kita jangan sampai marah kepada anak, tapi kita itu tetap memotivasi anak. Nah, bisa menggunakan kalimat-kalimat barusan. Membolos sih tidak apa-apa, tapi apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan diri kamu sendiri? Masa sekolah harus membolos? Nah, itu kan bisa untuk menstabilkan identitas. Nah, pada validasi tindakan yang salah, itu bisa juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh membolos, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikapnya apa? Oh, tugasnya harus diselesaikan semuanya. Ketika pembelajaran harus selalu mengikuti. Nah, itu sebagai motivasi, berarti tidak selalu membolos terus. Satu kali, dua kali, itu sebagai manusia tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kamu harus punya yang namanya semangat untuk belajar. Nah, di situ validasi tindakan yang salah terjadi. Nah, yang kemudian menanyakan keyakinan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini pada menanyakan keyakinan, kita menanyakan keyakinan ke peserta didik, ke anak lagi. Ayo, kesepakatan kelas yang pernah kita buat apa di kelas kita? Biarkan anak tersebut mengingat-ingat kembali kesepakatan kelasnya. Oh iya ya, ternyata membolos ketika di jam pelajaran fisika itu ada konsekuensinya. Bukan hukuman loh ya, tapi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Oh, seperti ini. Nah, ini menanyakan yang namanya keyakinan karena sudah disepakati bersama. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Kayaknya kalau sudah sampai sini hampir selesai nih Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kalau ini termasuk keyakinan kelas bukan ya? Kami guru dan murid saling menyayangi, menghormati, menghargai. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang berkata jujur. Kami murid berkata jujur dan sopan. Kami guru dan murid menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini kan sebuah keyakinan kelas semua. Nah, seperti itu. Nah, misal di saya nih ada contohnya untuk kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas, saya buat sebuah PowerPoint, kemudian anak maju satu persatu. Saya suruh menuliskan kesepakatan kelasnya yang mereka inginkan apa saja. Tidak harus menuliskan di papan tulis kok. Boleh menggunakan apa namanya kertas, boleh nanti ditempel di depan. Nah, nanti kita sebagai guru hanya mendampingi aja. Kira-kira dari 36 siswa yang sudah maju kan pasti kan memberikan sebuah kesepakatan kelas masing-masing dan berbeda-beda.
kita sepakati bareng-bareng mana yang akan dipakai, mana yang enggak. Pada gambar yang kanan ini adalah sejumlah 36 anak itu sudah menulis semua. Kan banyak. Masa kesepakatan kelas ada 36 kan terlalu banyak sehingga kita buat mana yang cocok di kelas tersebut. Nah, terus kemarin ketika ANBK saya mencoba, karena saya adalah sekretaris ANBK, saya mencoba mengajak teman-teman panitia semua itu adalah bekerja sesuai tupoksinya. Karena saya lihat pada tahun-tahun sebelumnya itu eh, apa ya, bisa dikatakan ada kerjasama. Yang satu kerja, yang lain sama, hanya ngikuti aja. Jadi tugasnya tidak merata seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika saya sudah mendapatkan materi dari guru penggerak tersebut, saya terapkan pada panitia ANBK. Alhamdulillah para panitia ANBK sudah melakukan tupoksinya masing-masing. Apa yang harus mereka lakukan, mereka sudah langsung tahu. Bapak Ibu tersebut semuanya pintar-pintar, cerdas-cerdas semua, sehingga langsung melakukan apa yang sebagai tupoksinya. Nah, di sini menebalkan laku murid. Di sini saya mencoba pada waktu di kelas, saya tidak selalu mengajarkan di depan kelas, enggak. Saya mencoba memberikan sebuah apa ya, gambaran. Anak-anak saya suruh mencari materi informasi fisika di internet menggunakan handphonenya masing-masing. Ternyata mereka lebih antusias ketika anak tersebut itu belajar menggunakan gadgetnya mereka, karena mereka memegang HP mereka sendiri sehingga mereka jadi semangat ketika belajar. Nah, teman-teman satu kelompoknya pun ada yang berbagi tugas, ada yang mencatat dari apa yang sudah didapat dari informasi dari video-video, ada juga yang bertanya. Nah, saya di yang gambar sebelah kanan ini, saya hanya memfasilitasi ketika ada anak yang tidak tahu, bingung, ingin bertanya. Nah, anak tersebut bisa langsung tanya ke saya, dan ini saya sedang mengajarkan em, apa yang mereka ketidaktahuan dari mereka. Nah, ini restitusi. Saya mencoba kemarin pas mengajar di 10D kalau tidak salah. Kebetulan waktu itu saya ada tugas, ada rapat, kemudian saya masuk ke kelasnya terlambat. Tetapi ternyata ketika saya masuk ke kelas, ada anak yang membolos. Nah, ketahuan. Saya cari, ketahuan anaknya. Kemudian saya mencoba penerapan restitusi. Dari menstabilkan identitas, terus sampai yang tadi. Apa aja tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Nah, itu saya lakukan pada anak tersebut. Dan terima kasih. Berarti selesai Bapak Ibu. Nah, di sini eh, saya garis bawahi bahwa kita sebagai pendidik itu jangan sampai menjadi penghukum, tapi kita sebagai manajer. Jangan sampai peserta didik, siswa kita, murid kita, itu kita hukum ketika mereka melakukan kesalahan. Kita coba dekati dengan baik-baik, kita cari tahu kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, hati ke hati, sehingga mereka nyaman dengan kita, agar dia, murid, siswa, bisa bercerita kepada kita, ke pendidik atau ke gurunya. Nah, sehingga anak tersebut bisa apa ya, merasa diberi sebuah kasih sayang. Jadi mereka akan merasa nyaman dan mereka akan lebih terbuka ketika belajar. Nah, di situ peran guru akan diterima oleh murid.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang bertanya, mungkin saya buka sesi tanya jawab sebentar. Barangkali ada yang bertanya, monggo silahkan. Sepertinya cukup Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat boleh atau di WA juga boleh nanti. Nomor saya hafal nggih. Nah, nanti bisa ditanyakan di WA aja enggak apa-apa. Karena waktunya sudah malam dan Bapak Ibu mungkin akan apa ya, istirahat. Jadi saya minta maaf sebelumnya sudah mengganggu Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang sudah saya jelaskan barusan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.